Semua sealer masih asli semuanya, bawaan pabrik. Nah, tapi ini adalah untuk menunjukkan bahwa sebelumnya mobil ini bukan untuk narik penumpang, tapi biasanya untuk para pedagang. Ruangan mesin bersih. Ini adalah tempat oli power steeringnya, masih normal semuanya. Karena di aspalangnya itu dia sudah aus gitu, sudah aus dan makanya langsung saya ganti. Harusnya mobil ini kemarin sudah laku, tapi karena kemungkinan ini adalah bukan jodohnya, tapi mobil ini adalah jodoh untuk seseorang yang kemungkinan saat ini sedang berdoa untuk mencari mobil terbaik pilihannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 4 Putri. Seperti biasa, pembahasan kita adalah di seputar otomotif, dan kali ini Daihatsu Grand Max D 1,5 2014. Dan ini adalah termasuknya yang AC power steering karena dia adalah 1,5. Tapi kalau yang pickup dia 1,5-nya ada yang standar dan ada yang AC power steering. Tapi kalau minibusnya kalau sudah 1,5 pasti keduanya ada di dalam unit mobil ini. Baik, karena mobil ini akan saya jual, maka saya akan sedikit menjelaskan seperti apa kondisi mobil ini dan bagaimana pengalaman saya menggunakan mobil ini. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, subscribe yang belum subscribe di channel Perputri, like, komen, dan jika perlu bagikan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, saya dan Bagia untuk teman-teman semuanya. Jadi gara-gara ada suara yang tidak mengenakan di seputar mesin ketika mesin hidup, kemudian pembelinya tidak jadi membeli mobil ini. Padahal suara itu adalah suara yang sangat sepele sekali dan sekarang sudah kita perbaiki dan sekarang sudah menjadi seperti baru lagi. Kita langsung saja untuk melihat bagian depannya. Saya akan menjelaskan mobil ini masih presisi atau tidak, karena mobil ini sekali lagi mau saya jual. Kita langsung buka bagian kap mesinnya. Nah, ini adalah kap mesinnya dari mobil ini, dari sisi kanan sampai ke sisi kiri, ke depan, dan kap mesinnya masih aman, tidak ada bekas tabrakan atau bekas perbaikan, tidak ada. Dan saya jelaskan lagi kenapa ada bunyi-bunyi di mesin kemarin, itu adalah tidak lain suara dari water pump yang sudah mulai rusak dan memang mungkin sudah waktunya. Tapi semua itu sudah kita atasi dan kita ganti baru. Oke, semuanya normal, bahkan radiator masih aslinya, air radiator juga masih pakai coolant, minyak volume minyak rem masih normal, masih full seperti itu, tidak ada tanda-tanda yang rembes atau kebocoran di bagian tank vakum atau yang lainnya. Baik, di bagian depan sudah cukup. Mungkin saya hanya menjelaskan saja, saya tidak memvideo secara detail karena memang mobil ini masih presisi untuk bagian depan dan bagian sebelah. Nah, aman. Bagian kolong juga. Nah, untuk bagian bawah sendiri sudah kita lihat masih bagus, dan ini adalah kelebihan dari mobil-mobil yang saya dapatkan dari ibu kota Jakarta. Bagian bawah dia masih jarang rusak. Untuk spionnya sendiri yang 1,5 dia sudah satu warna dengan warna body, lain daripada yang 1,3 dia masih warna hitam drop begitu guys. Dan untuk velgnya sama dari 1300 dan 1500 sama, dia ring 13 in dengan motif velg yang sama dengan ukuran roda yang sama 165 R13. Oke, untuk bagian garis presisi antara bumper dan fendernya masih termasuk masih layak, dan memang ini untuk lampunya sendiri sudah saya tambah dengan list yang sedikit kebiruan karena memang Untuk kondisi mobil yang sudah berumur 10 tahunan sudah sedikit menguning ya guys, tapi ini belum benar-benar kuning, makanya saya tambah dengan list yang agak sedikit kebiruan, jadi mobil ini dilihatnya lebih cakep dan lebih enak dilihat gitu guys. Dan untuk kacanya sendiri masih asli dan belum ada
yang lecet, belum ada yang luka karena wiper yang rusak seperti itu. Bagian atas kapnya, talang air semuanya las titikan masih oke, masih bagus, belum pernah ada tanda penyok dan pembekokan. Nah, mobil ini kemarin memang saya cat sebagian karena banyak baret-baret di mobil ini, tapi bukan karena mobil ini bekas eksiden atau ada bekas penyok parah, tidak ada, hanya lecet-lecet yang tidak bisa dipoles dengan kompon atau dengan alat poles, harus dicat ulang. Saya cat beberapa panel dan yang sebelah pintu tengah ini dia agak memutih karena kita baru amplas sebagian. Habis ini baru nanti dipoles pengkilat. Karena yang nyalon body atau yang moles bodinya ini belum ada waktu, makanya ini sementara seperti ini dan langsung saya buat video karena takutnya besok juga tidak ada waktu lagi untuk membuat video. Karena pekerjaan-pekerjaan yang lain atau malahan sudah laku. Jadi saya tidak sempat buat video. Maka dari itu karena saat ini sedang ada kesempatan langsung saya buat video. Di bagian dalamnya pintunya enak. Nah, sengaja belum saya cuci, belum saya apa-apain. Ini kemarin saya bawa liburan ke ibu kota Jakarta bersama keluarga, belum dicuci sama sekali. Dan memang benar, mobil ini sangat longgar sekali. Bahkan untuk membawa 3 keluarga kemarin dengan berikut 3 keluarga, suami istri dan berikut anak-anaknya. Dan tetap lebar, juga tetap bisa bercanda dalam kendaraan gitu guys, menikmati suasana liburan di ibu kota Jakarta karena sudah pasti di saat-saat seperti itu kita bisa menikmati bagaimana indahnya ibu kota Jakarta. Dan lihat duduknya, space dari jarak joknya ini memang cukup longgar sekali, kakinya bisa ke sini dan mau grunjal-grunjal gini juga tidak masalah karena tingginya ini cukup tinggi untuk kita dudukin, bahkan untuk seseorang yang tingginya lebih dari rata-rata gitu kan. Dan ini adalah bagian dalamnya. Bagian dalam semuanya masih oke, masih bawaan pabrik dan cukup lumayan saja. Tapi mobil ini masih cukup baik, bukan bekas muat penumpang atau yang lainnya gitu guys. Karena kalau bekas muat penumpang sudah pasti jok-joknya ini tidak seperti ini, sudah pasti pada kempet dan pada rusak seperti itu yang saya lihat dari pengalaman saya sebelumnya gitu guys. Dan bagian depan sendiri semuanya masih normal, setirnya juga masih bagus, dashboardnya juga masih mulus, tidak ada bekas lem-lem, bekas ditempel-tempel, variasi segala macam atau lampu-lampu tidak ada, karena mobil ini dulunya adalah punya perusahaan. Jadi untuk variasi itu sudah jelas tidak akan dipasang, hanya saja ini sudah diganti dengan yang head unit. Jadi untuk membuat kita lebih enak melihatnya dan lebih cakep gitu guys. Semuanya masih oke sesuai dengan kilometer 180 ribuan. Pedal kopling, pedal rem, pedal gas itu sesuai. Tapi untuk tahun 2014 untuk mobil yang seperti ini untuk kilometer 180 ribuan adalah hal yang sangat wajar sekali. Dan kalau kita mau menghitung mundur dari tahun 2014 ke 2025 adalah sekitar 11 tahun. Tinggal kita bagi berapa per tahunnya begitu guys. Dan semuanya masih normal, masih oke. Sobek sedikit, kemungkinan yang bawah ini adalah berpostur badan lebih besar daripada rata-rata orang gitu guys. Jadi gampang rusak di bagian joknya atau sering di uak-uak itu, jadi gampang sobek. Nah, untuk membuka tangkinya dari sini sama aja dengan yang 1,3 sama, blind fine juga sama. Dan sebenarnya ini ada yang halo. Oke, kita ke bagian roda belakang. Karena sekali lagi mobil ini mau dijual, saya akan menjelaskan bagaimana spakbor mobil ini masih belum pernah ada tanda-tanda
pembengkokan atau bekas reparan tidak ada. Ini semua sealer masih asli semuanya, bawaan pabrik. Untuk ruangan rodanya juga masih bagus dan rodanya pun bannya masih bagus. Jadi ini adalah siap pakai. Talang air dari belakang ke depan, sebelah kanan adalah presisi. Dan untuk bagasi belakang, untuk pintu belakang, Kak. Untuk pintu belakang sebenarnya ada yang buka ke atas seperti layaknya yang blind fan atau yang tipe DFF. Tapi yang ini adalah buka samping. Nah, buka samping memang dia tidak bisa full membukanya, tapi kalaupun jika kita mau ingin membuka sampai full, misalnya untuk dibuat ambulan atau yang lainnya agar lebih mudah, kita bisa lepas ini, bisa lepas penahan daripada pintunya, jadi bisa buka full bahkan sampai tidak ada gangguan lagi gitu guys. Dan bagian belakang sendiri lihat platformnya ya memang tidak seberapa bersih benar, tapi cukup bersih dengan kondisi mobil ini gitu guys. Di jok ada beberapa kulit yang sobek, juga bagian belakang ini tidak ada joknya ketika saya membeli. Tapi bukan berarti saya tidak mau mengadakan joknya. Kalaupun nanti calon pembeli ingin dipasangkan jok aslinya yang kanan kiri, akan saya pasangkan. Tapi ini adalah untuk menunjukkan bahwa sebelumnya mobil ini bukan untuk narik penumpang, tapi biasanya untuk para pedagang. Karena joknya dilepas dan kemungkinan dia lupa naruh atau ditaruh di gudang dan kemudian hilang. Tidak ada bekas tabrakan di belakang, aman semuanya. Oke. Untuk sebelah kanan sendiri, sebelah kiri, spakbornya juga aman seperti lainnya sebelah kanan, tidak ada bekas tanda-tanda perbaikan yang cukup signifikan, tidak ada, hanya bekas cat ulang sedikit. Pintu sebelah kiri sama dengan pintu sebelah kanan, tidak ada perbedaan, dan bagian atas pun masih bagus semuanya. Sisi semuanya aman, dan yang sebelah sini ini tuas bagian luarnya ini kemungkinan lepas, jadi harus dari dalam. Dan pintunya sudah seperti layaknya Toyota Alphard, Nissan Serena dan yang lain-lain. Bukanya sliding door seperti itu. Memudahkan mobil ini ketika parkir di tempat-tempat sempit. Jadi tidak khawatir tidak bisa keluar. Itu aman. Semuanya aman sesuai dengan kondisi. Oke. Kita test drive mobilnya. Nah, dengar sendiri suaranya dan kita buka mesinnya. Kita buka untuk menunjukkan bahwa ruangan mesin, nah lihat Kak, ruangan mesin bersih. Ini adalah tempat oli power steeringnya, masih normal semuanya, pokoknya bersih, belum pernah ada bukaan mesin sama sekali. Bisa saya buktikan, kita tutup dulu. Setirnya enteng ya. Saya test drive cuma muter saja ya guys ya. Saya sudah test drive ke kota Jakarta, muter-muter bersama keluarga, dan mobil ini enak sekali. Intinya semua enak. Oke. AC-nya kita tes. AC-nya cukup dingin, bukan cukup saja tapi sangat dingin mobil ini, walaupun single tapi dinginnya ini sampai ke belakang. Bisa merasakan dinginnya dari mesin ini, dari mobil ini. Seperti mobil-mobil normal pada umumnya, mobil ini masih sangat nyaman dikendarai. Ya, nyaman senyaman-nyamannya sebuah Grand Max ya, seperti itu kira-kira. Tapi cukup baik dan cukup nyaman untuk kita berkeliling bersama keluarga. Efisien, bertenaga, dan nyes begitu. Dan memang kemarin ada bunyi-bunyi di bagian stang setirnya ya guys. Jadi kalau di jalan jelek itu bunyi seperti bunyi rack setir yang rusak. Nah padahal kan ini yang power steering, jadi kerusakan di bagian rack setir itu sangat jarang sekali. Dan gak taunya dia di palang part antara sambungan as setirnya yang ke bawah gitu guys. Jadi sekalian kita ganti waktu ganti water pump kemarin. Jadi bukan hanya kedua komponen itu yang kita ganti, berikut fan bell mesinnya kita ganti. Jadi sekarang
suaranya sudah menjadi seperti mobil baru. Oke, ya cukup saja test drive-nya. Segini saja. Ini adalah bagian dalamnya, semuanya masih normal, setirnya masih kencang dan tidak ada berbunyi lagi. Gedek di jalan jelek itu tidak ada. Sudah normal dan siap jual. Ya, tinggal sedikit saja, paling salon untuk bodi luar, dan ada satu lagi engine mounting guys. Engine mounting agak kalau dia mau akselerasi gitu. Tapi itu semuanya murah, jangan khawatir. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jikalau ada yang berminat dengan mobil ini, langsung saja tanyakan dan semoga masih ada. Dan jikalau sudah laku, bisa kita carikan solusi yang lain. Oke, mohon maaf atas masih banyaknya kekurangan dalam saya menyampaikan isi video kali ini. Saya Nano, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.